keperluan apa Bapak kok dipanggil inspektorat? Apakah ada yang jenengan langgar atau gimana? Memenuhi panggilan kedinasan pertanggal 27 kemarin dari Pak Camat Brondong. Ya. Saya dapat share WA kalau saya ada panggilan tanggal 30 hari Senin ini. Urusan apa saya sendiri nggak tahu. Oh, belum tahu. Ya, nanti urusan apa belum paham. Oh, belum paham. Mungkin ada keterkaitan dengan pelaporan yang di Polres, mungkin juga. Tapi yang jelas saya belum paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Jamal TV, bisa jaringan masyarakat Lamongan, bisa jaringan makam Lamongan. Kita kedatangan tamu Pak Fakih Haryanto. Gitu. Kita akan bicara tentang lagi viralnya Pak Haryanto ini dilaporkan oleh DPC Demokrat Kabupaten Lamongan ke Polres. Gitu. Jadi kita masyarakat bertanya-tanya, menunggu siapa sih ini? Sebenarnya ini siapa? Gitu. Pak kok hanya kelihatan di Facebook aja gitu. Jadi kita mau bincang-bincang tentang itu, keinginan tahuan kita ini juga tinggi. Sebenarnya Pak Haryanto ini coba bercerita selama ini sebagai apa gitu posisinya, jabatannya itu, terus apa itu aktivitasnya apa selama ini. Ya. Terima kasih Cak Nur Salim atas undangannya saya bisa hadir di sini. Nama saya yang sebenarnya sesuai dengan KTP itu Haryanto, tapi nama Facebook Fakih Haryanto. Saya sendiri ya tanpa sengaja kok bisa viral ya kan gitu. Mungkin ini kehendak Allah kan gitu toh. Jadi berhubung tadi yang ditanyakan profil, saya ini asli Lamongan, kelahiran Lamongan. Saya jadi ASN, dulu PNS itu tahun 1990. Masuknya tahun 90. 90 jadi PNS. Pertama di kantor Bank Des kan gitu. Nah, sampai sekarang tetap PNS kan gitu. Tapi semenjak tahun 2015 kemarin, berhubung saya ini kemarin tidak pro dengan kekuasaan, terus saya dimutasi ke Kelurahan Brondong. Staf. Jabatannya Kasih Kesos. Kan gitu. Sebelumnya di Kecamatan Turi, Kasubag Umum. Ya. Oh, itu berkaitan karena pilkada ya berarti ya? Itu berkaitan dengan pilkada. Masalahnya saya tidak pro. Bahkan saya terang-terangan melawan waktu itu kan gitu. Sebabnya apa? Nggak usah dibahas nanti terlalu dalam. Yang penting saya dipindah tidak karena kasus korupsi atau melanggar hukum kepegawaian, tapi saya dimutasi ke Brondong. Memang ada sangkut paut dengan urusan pilkada kemarin kan gitu. Pilkada tahun 2015. Sebelum kasus itu pernah nggak mendapat sanksi atau teguran sebelum kasus 2015? Waktu periode pertama saya itu mendukung Pak Fadli. Saya tim suksesnya malah kan gitu. Lah terus setelah beliau menjabat yang pertama kali saya tidak pro kan gitu aja kan. Lah untuk berikutnya saya lawan gitu aja. Saya tidak pro masalahnya. Lah beliau tahu kalau saya tidak pro. Lah terus konsekuensi yang saya terima ya saya harus terima. Masalah memang ini kan politik gitu aja kan. Terus yang tahun 2020 pilkada? Saya juga sebenarnya sama Pak Jas itu kita itu bersahabat.
Tapi berhubung Pak Yes itu di belakangnya ada Pak Fadli, jadi saya juga juga nggak perlu. Jadi nggak serak ya. Tidak ada masalah dengan Pak Yesnya, Pak Yesnya orangnya baik. Gitu, orangnya baik, beliau juga kakak kelas saya di Semasan gitu. Berarti saat ini siap menjalani sanksi lagi karena tidak pro Pak Yes. Oh, bagi saya ini kehidupan, nggak perlu dibahas, nggak perlu dipikir. Masalahnya urusan rezeki kan. Dan rezeki itu bisa didapat dari mana-mana. Gitu aja. Yang jelas saya keberatan kalau saya disuruh dinas dengan jarak tempuh 56 km. Saya sangat keberatan masalah usia, faktor usia. Ke Brondong itu ya. Iya. Padahal rumahnya Lamongan Kota. Tapi Mas Haryanto ini apa kok katanya dengar-dengar PNS yang tidak disiplin, tidak pernah masuk, itu benar nggak? Nah, itu kan waktu saya pindah dimutasi ke Kelurahan Brondong, itu saya sudah menghadap Pak Camat, menghadap Pak Lurah. Waktu itu Pak Lurahnya Alvin, yang sekarang di Sekcam di Kecamatan Sekaran. Pak Lurah, berhubung saya dipindah sini tidak ada kasus hukum, karena benar-benar ini tahanan politik, aku gitu kan. Jadi mohon dimaklumi jika nanti saya nggak bisa masuk, kan gitu aja. Jadi saya menghadap Pak Camat sama. Sudah pamit ya? Pamit dulu. Mohon maaf Pak Camat, saya mungkin nggak bisa aktif, masalahnya faktor usia. Jaraknya tempuh terlalu jauh, 56 loh, sedangkan Surabaya 45 kan gitu. Tapi selama ini tidak ada sanksi pemecatan atau teguran atau apa? Yaitu saya herannya di situ. Kok inspektorat nggak mau menindak gitu loh? Loh, BKD gimana sih, Badan Kepegawaian Daerah selama ini? Saya nggak pernah dipanggil BKD, gitu loh. Padahal saya itu ingin dipanggil biar terus saya ini ada jalan untuk kembali lagi ke Lamongan kan gitu. Oh, saya sendiri ya kepingin masuk normal kok, kepingin setiap hari masuk kok kan gitu toh. Ada nggak yang selain Pak Haryanto yang tidak masuk tapi tidak ada tindakan dari Pemda? Oh, saya kira banyak. Banyak ya. Saya kira banyak. Tapi mereka itu ya kelihatannya masa bodoh, nggak seperti saya. Saya kan orangnya kan agak-agak ekstrim gitu loh. Agak apa? Ya gampang apa itu? suka apa? Frontal. Kritis kan gitu mungkin. Mungkin diantaranya mungkin saya yang paling kritis gitu aja. Kalau teman-teman yang lain diem. Oke Pak Haryanto, kita coba yang lain. Saya mau tanya yang lain. Ini benar nggak? Katanya orang-orang sampean itu beristri lebih dari satu. Itu sangat benar. Wong itu juga anjuran agama kok. Tapi saya juga gak menabrak PP 10 loh. Ya, pegawai kan nggak boleh itu. Loh, iya, tapi saya kan gak nabrak PP 10. Kalau secara resmi istri saya tetap satu. Ya istri yang pertama ada surat nikah, ada akte kan ada surat nikah. Yang pertama ini orang mana ini? Lamongan Kota sendiri. Yang 2-3 kan siri. Oh, siri. Sah untuk agama tapi enggak sah untuk pemerintah. Tapi masing-masing punya kakak. Ketiganya Lamongan atau daerah lain? Oh, semuanya di Lamongan. Oh, Lamongan. Yang nomor 2 Madiun, yang nomor 3 Banyumas. Oh, tapi tinggal di Lamongan. Oke. Yang nomor 4 enggak tahu mana lagi nih. Wah, masih anu ya? Oh iya, masih cita-cita. Masih cita-cita nambah ya. Oke. Gini, Pak. Sebenarnya kalau di PP itu kan bunyinya kan yang resmi ya. Tapi secara fakta kan sudah banyak orang yang tahu. Tapi kenapa Pemda tidak melakukan tindakan? Waktu saya poligami yang pertama tahun 2000, itu kantornya masih kantor Sospol waktu itu. Ya. Itu Pak Marsono waktu itu kepala Satpol Pak Marsono ya. Itu pernah jabat kepala Sospol, itu pernah bilang ke saya, Har, aku kepingin manggil awakmu, tapi istrimu nggak mengadu. Tapi caranya aku manggil gitu.
Masalahnya istriku ndak Berdasarkan pengaduan. ada pengaduan. Ini anaknya berapa dan dari pertama, kedua, 11, ketiga? Yang pertama 5, 5, yang kedua 2, 3, 3, yang nomor 3 itu gawan 1. kawan 1. Dari saya 2. Oh, 2. 11. 11 totalnya anaknya. Oke, Pak. Cuma ini kita mau menjawab tentang pertanyaan masyarakat. Sebenarnya Pak Hari ini vokal ini sebenarnya tujuannya apa sebenarnya? Apa yang melandasi kok dianggap keras, dianggap kritis gitu? Oke, terima kasih. Ini pada masuk inti permasalahan kan. Saya ini mungkin sejak kecil ya dididik orang tua itu selalu lahir batin antara hati dengan ucapan kan gitu kan. Laku dan ucapan sama. Ucapan dan hati harus sama kan gitu. Itu didikan orang tua asli seperti itu. Lah terus saya dilala kok terus dijadikan pegawai negeri kan gitu kan. Itu di luar impian saya. Saya itu nggak kepingin jadi pegawai negeri asli nih. Kepingin jadi ustadz atau ngajar ngaji, terus di situ punya istri, punya anak gitu aja. Tapi dilala ke Allah paring saya ini jadi pegawai negeri. Padahal saya ini orang idealis sejak muda kan gitu kan. Jadi kontra gitu loh. Jadi pegawai negeri itu aslinya kontra. Tidak gitu. Sesuai hati ya. Tidak sesuai dengan hati. Loh kenapa kok jadi pegawai negeri? Mungkin pertanyaannya gitu. Dulu Pak Des saya itu kepala kantor Bang Des, itu ada jatah gitu loh. Jatah pegawai negeri. Bahkan Pak Des waktu itu dapat 2, dikasihkan salah satu, ponanya dari Budi 1 kan gitu. Dulu itu sifatnya jatah, nggak seperti ini. Masih kekeluargaan kan gitu. Jadi seakan saya jadi pegawai ini dipaksakan sama orang tua. Oke, Pak. Nah, gitu. Terus ini yang kita beralih ke tema yang lain, ini kan yang lagi rame gara-gara Pak Haryanto bikin status Facebook yang membahas tentang SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tentang korupsinya, tentang perilaku Partai Demokrat selama menjabat presiden dan seterusnya. Ini ada apa sebenarnya ini? Kok sampai Gini, nulis Pak Nur ya, itu? ini topik yang menarik. Sebenarnya juga saya butuh orang yang bisa menjabatani pertanyaan seperti ini. Nah ini topik yang menarik bagi aku. Saya ini aparatur negara. Semua masyarakat itu tahu kalau presiden kita ini yang terbaik, kan gitu. Bisa enggak sampean kasih tahu Pak Jokowi atau keluarganya korupsi? Kan enggak ada kan. Bisa enggak, aku pengen ngerti, kan gitu. Lah seandainya yang saya bahas ini pribadi jenengan nun sewu niki, saya tahu dengan kepala saya sendiri nih Pak Nur ini masuk lokalisasi berzina dengan orang. Lah enggak bakalan mungkin aku memviralkan jenengan, masalah ini urusan pribadi kan gitu. Termasuk gibah ya. Ya kan nggak perlu. Tapi berhubung ini urusan hajat hidup orang banyak, urusan berbangsa dan bernegara, saya peduli dengan itu kan gitu. Tapi ada yang tanya kenapa kok nggak waktu menjabat dikritisi, kok setelah SBY turun kok baru dikritisi gitu loh. Lah memang kalau itu sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau kekuasaan dikritisi, apalagi beliau militer, ya kan waktu itu juga tidak ada sosmed masalahnya, kan gitu. Hanya apa ya, SMS kan gitu. Di samping itu memang beliau kan lagunya Pak Harto yang dipakai, kan gitu. Strategi. Lagu-lagunya Pak Harto yang dipakai. Karakternya juga kan ya. Gitu. Lah maksud saya seandainya beliau itu diem, nggak banyak tingkah, nggak sering ngerecoki ke kinerjanya Pak Jokowi, mungkin kami ini diem gitu. Ya, selama ini memang begitu merecoki kinerja pemerintahan kan Jokowi. Banyak di sosmed kan. Kan banyak di sosmed selalu nyir-nyir pemerintahan Jokowi kan gitu kan.
Apapun yang dikatakan Pak Jokowi bagi mereka itu mesti negatif kan gitu. Apa yang menyebabkan Pak SBY seperti itu kira-kira? Kok kecewa atau apa? Ngapunten nggih. Ini kan rahasia umum ya. Ya mungkin yang saya dilaporkan sama kader Demokrat itu kan urusan Pak SBY itu koruptor kan gitu kan. Terus Pak SBY itu pernah menikah 2 kali, itu kan yang bikin mereka keri. Lah terus mereka nggak bisa menerima kan dengan status yang aku bikin. Lah itu kalau tidak saya sampaikan ke masyarakat nggak tahu. Terus anaknya mau mencalonkan presiden, jadi terus nasibnya bangsa negara ini gimana kan gitu terusan. Berarti kira-kira dipahami enggak? Sampai berdasarkan keprihatinan itu ya. Iya. Gitu aja. Itu murni dari lubuk idealis saya sendiri, enggak ada pengaruh, enggak ada suruhan dari siapapun kan gitu. Terus Demokrat itu melaporkan sampean apanya DPC Demokrat Lamongan? Saya ini termasuk provokatif ya. Ya. Karena yang saya share banyak hoak, banyak fitnah. Di antaranya Pak SBY pernah menikah 2 kali, itu katanya itu hoak atau fitnah. Padahal ada sumber. Lah sumbernya dari kadernya sendiri. Bahkan anaknya yang putrinya itu ada di Tangerang. Kita bisa klarifikasi ke Tangerang kan gitu. Kan gitu kan? Terus istrinya belum meninggal juga. Ada di Jerman katanya kan gitu. Nah itu kan bisa kita kebohongan publik ya. Nah, iya kan. Nah, biar masyarakat itu tahu sejatinya SBY itu gimana. Masalahnya dia mau mencalonkan anaknya kan gitu. Loh, seandainya beliau lengser, diem, mondok gampangannya, kita mungkin nggak akan menyerang beliau. Berarti beliau itu tokoh bangsa yang baik meskipun ada negatifnya kan gitu. Berhubung dia itu kelihatan ambisi ingin menjadikan anaknya jadi presiden, ya kita masa diem kan gitu kan. Terus DPC Demokrat Lamongan yang melaporkan ini sebenarnya siapa sih Pak Ar? Saya sendiri nggak mau menyebut nama ya, masalahnya kan sudah viral di sosmed. Loh katanya ada berkasnya pelaporan itu. Saya sendiri kan belum dipanggil sama Polres kan gitu kan. Sedangkan saya ini menunggu panggilan biar imbang gitu loh. Apa yang dilaporkan, apa saya ini terlapor sebagai apa, itu biar imbang. Berarti belum tahu posisinya. Belum tahu. Nah kalau yang dimaksud itu hoak, nyatanya aku punya bukti, punya data, itu mau yang aku jadikan sumber. Terus kalau nanti itu benar, terus katanya samain fitnah gitu. Katanya hoak, fitnah, pencemaran nama baik kan gitu. Loh, mungkin beliau anggota dewan ini nggak paham yang dimaksud provokatif itu apa. Mungkin beliaunya ini nggak paham. Antem kromo aja, yang penting aku diserang kan gitu kan. Terus DPC Demokrat Lamongan itu sampai melaporkan sampean itu karena apa? Apa memang ini instruksi atau cari panggung atau gimana? Saya sendiri kurang paham. Mestinya ya kader Demokrat yang baik, kalau memang beliau itu ingin mengangkat elektabilitasnya AHY, mestinya itu enggak seperti itu, datang ke saya mengklarifikasi, Pak tolong Pak ini dihapus, kan gitu kan, ini hoak, kan gitu kan. Lah terus kita duduk bareng, ngopi bareng, ngomong sing enak kan gitu. Berarti sampean sudah siap nanti kalau diminta bukti-bukti tentang tulisan sampean di Facebook? Oh siap. Sudah ada yang bantu kami untuk menyiapkan para saksi, termasuk Nazarudin. Nazarudin sudah dikontak, siap hadir di Lamongan. Terus pertanyaannya Nazarudin, apa kira-kira mau SBY? Kan gitu. Nazarudin mantan bendahara Demokrat. Iya, siap, sudah dilobi, sudah ada kakak kelasnya yang udah ngelobi ke beliau. Siap hadir di Lamongan. Untuk mengklarifikasi untuk membantu perkara saya yang dikatakan hoak, kan gitu kan. Ini kalau bicara Demokrat sekarang kan nggak lepas dari gerakan baru Pak Muldoko CS untuk bikin Partai Demokrat tandingan. Ini ada nggak kira-kira Pak Haryanto hubungannya dengan itu? Aduh enggak, saya enggak ada hubungannya dengan para partai. Saya ini benar-benar orang idealis saja.
Lah kebetulan idealis saya itu sebagai ASN gitu loh. Jadi saya nggak bisa memihak salah satu partai. Seandainya saya ini ndak ASN, mungkin saya itu condongnya ke PSI malahan. Sementara PSI kan yang baru itu, baru. Sementara PSI ini kan masih bersih-bersih semua. Ya. Mungkin condong saya ke situ. Tapi berhubung ASN, ya saya hanya support gitu aja. Sebagai penyupport. Gitu aja kan. Kira-kira Pak Haryanto melihat DPC Demokrat Lamongan petanya katanya belum bisa berhubungan baik dengan bupati terpilih. Ini kira-kira ada nggak dampaknya nanti bahwa Pak Yuronur kan belum bisa bersama-sama mesra gitu dengan Demokrat itu? Kalau saya menilai pribadi ya, Pak Yes, Demokrat itu tinggalan malah dadi momok jenengan. Mending tinggalin aja Demokrat itu. Gitu ya. Lah nunggu Demokrat yang baru ini loh, X-nya gimana kan gitu aja. Mending tinggal nggak usah ngurusi Demokrat. Jadi ada harapan ya Demokrat baru berdiri ada, di Lamongan. Saya ada link ke sana juga, tapi aku nggak maksudnya kan link itu beritanya selalu ada update terus ke saya gitu loh.